Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pondok pesantren Putri Al-Falahiyah di Melangi, Kabupaten Sleman pada Minggu 18 Mei 2025, sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Dugaan awal api disebabkan oleh arus pendek atau korsleting di ruang operasional pondok, kemudian api dengan cepat menyambar dan menjalar ke bangunan pondok pesantren. Saat kejadian, para santri sedang menjalankan ibadah sholat berjamaah, sementara beberapa santri lainnya sedang memasak di dapur. Salah satu saksi mata, Muhammad Khairul Anam, menyebut api kemungkinan muncul akibat korsleting pada sebuah kulkas yang berada di dalam ruangan. Ia juga mendengar ledakan dari kulkas atau freezer itu. Sejumlah barang elektronik seperti TV, kulkas, kipas angin turut hangus terbakar. Selain itu, sebuah kasur dan perlengkapan lain juga ludes terbakar. Dari kejauhan, bangunan yang terbakar hanya menyisakan tembok bangunan. Atap serta beberapa jendela terlihat hangus dilalap api. Pengasuh Ponpes Al-Falahiyah Melangi, Gus Rifki Aziz Makmum, mengatakan proses pengecekan kerusakan dan pemulihan pasca kebakaran dilakukan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Luas area yang terbakar diperkirakan sekitar 4 kali 5 meter persegi dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Beruntung, api berhasil dipadamkan oleh para santri yang dibantu warga sekitar sebelum merambat lebih luas. Kebakaran ini sempat mengganggu aktivitas para santri, namun berkat penanganan dari berbagai pihak kepolisian, damkar, serta para relawan sehingga kegiatan di Ponpes Al-Falahiyah kembali normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pihak pondok mengimbau agar instalasi listrik di lingkungan pesantren lebih diperhatikan demi mencegah insiden serupa di masa mendatang. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, peristiwa naas terjadi di Dam Tekung, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang pada Minggu 18 Mei 2025. Seorang remaja bernama Muhammad Aris, 17 tahun, warga Dusun Magersari, Desa Tekung, dilaporkan tenggelam saat mencari kepiting bersama dua rekannya. Diduga korban terpeleset dan terseret arus sungai yang cukup deras. Tim dari BPBD Lumajang, Polsek Tekung, Babinsa Koramil 15 Tekung, serta relawan dari SKD Desa Tekung langsung melakukan upaya pencarian dengan menggunakan perahu politelin. Namun hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, proses pencarian harus dihentikan sementara karena kondisi sudah gelap. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono, menyampaikan bahwa pencarian akan dilanjut esok pagi dengan melibatkan Basarnas dan bekerja sama dengan UPT SDA Korwil Yoso Wilangun serta Sukodono untuk menurunkan debit air dan mengalihkan aliran sungai guna memudahkan proses pencarian. BPBD Lumajang mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai atau bendungan, terutama pada musim hujan atau saat arus sungai deras. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, sebuah truk bermuatan mie instan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Sabtu 17 Mei 2025. Usai terguling, warga beramai-ramai mengambil kardus berisi mie instan dari truk yang terguling dan membawanya dengan kendaraan roda 2 milik mereka. Aksi penjarahan ini berlangsung hingga aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Suwandi membenarkan adanya penjarahan terhadap muatan truk tersebut.
Menurutnya, truk tersebut mengalami kecelakaan tunggal dan sang sopir diketahui melarikan diri dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian sempat memberikan imbauan agar warga mengembalikan barang yang telah diambil. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan. Warga justru melarikan diri dengan membawa hasil jarahan. Diketahui truk tersebut berangkat dari Jambi dan hendak menuju Palembang. Pihak perusahaan, pemilik barang mengaku tidak mengetahui adanya kecelakaan hingga dihubungi oleh pihak kepolisian. Saat ini truk telah dievakuasi dan diamankan di Pos Laka Betung. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan sopir truk serta mengumpulkan data warga yang terlibat dalam aksi penjarahan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil keuntungan dari situasi darurat seperti ini, karena tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum. Kita harapkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, angin kencang menerjang kawasan permukiman warga di RT 4 Dusun Sukanegara, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Minggu 18 Mei 2025 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Insiden ini menyebabkan satu unit rumah warga mengalami kerusakan parah dan dua unit rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Rumah milik Benga mengalami kerusakan cukup berat, sementara dua rumah lainnya, masing-masing milik Hamid dan Agus, mengalami kerusakan ringan. Angin kencang datang secara tiba-tiba dan langsung menerjang sejumlah rumah yang berada di jalur lintas angin. Pemerintah desa bersama aparat setempat segera turun tangan untuk membantu warga dan membersihkan puing-puing yang disebabkan oleh angin puting beliung tersebut, serta melakukan pendataan. Pihak berwenang dan pemerintah desa turut mengingatkan masyarakat agar lebih siaga dan berhati-hati mengingat kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu dan berpotensi membahayakan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, kemarahan warga meledak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 17 Mei 2025. Sebuah aksi massa terjadi setelah mencuat dugaan penyelewengan bantuan sosial berupa beras. Insiden dipicu dari dugaan bahwa Sukardi telah menyelewengkan 4 ton beras bansos. 400 karung beras bansos yang seharusnya untuk warga tersebut diduga dijual oleh Sukardi ke sebuah pondok pesantren di wilayah Tulang Bawang Barat dengan harga 36 juta rupiah. Seorang warga yang bernama Deki mengaku melihat secara langsung proses pengangkutan sejumlah karung beras dari kantor kepala desa pada malam hari. Bersama rekannya, ia mengikuti kendaraan pengangkut hingga ke lokasi tujuan. Ketegangan pun meningkat hingga terjadi cekcok antara warga dan pihak yang disebut sebagai keluarga kepala desa. Dalam bentrokan tersebut, seorang warga tewas akibat luka tikam. Tragedi ini memicu amarah warga. Ratusan warga kemudian menyerbu rumah Sukardi. Dalam waktu singkat, rumah, mobil, dan sepeda motor miliknya ludes dilalap api. Beruntung, istri dan anak Sukardi berhasil diselamatkan petugas dan kini diamankan di tempat yang dirahasiakan demi keamanan. Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku penikaman dan kini tengah menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan sosial oleh oknum kepala desa. Peristiwa ini menjadi perhatian hingga ke tingkat kabupaten. Anggota DPRD Lampung Tengah dijadwalkan akan turun ke lapangan untuk mediasi dan mendalami laporan warga. Masyarakat kini berharap proses hukum dapat berjalan adil, transparan, dan membawa kejelasan bagi semua pihak. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.